Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ahbaballah wa ahbab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, usi nafsi wa iyyakum bittaqullah faqad fazal muttaqin wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, puji syukur pagi hari ini kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya atas segala limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya. Kajian kita berlanjut kembali mengkaji ilmu nahwu, ilmu yang sungguh luar biasa, teramat penting untuk kita pelajari sebagai seorang muslim yang berhadapan dengan kitab suci bertuliskan dengan bahasa Arab. Ilmu ini berfungsi dan berguna untuk kita guna memahami teks kitab suci kita maupun sumber hukum Islam dengan pemahaman yang benar. Dan tentunya salawat iring salam terlimpah curah selalu senantiasa kepada suri tauladan kita, uswah hasanah kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Alaihi Wasallam. Baik, kita lanjutkan pembahasan materi kita masih tentang syarat dan jawab syarat. Kalau kemarin kita sudah membahas bentuk-bentuk dari syarat dan jawab syarat, maka kita sekarang akan masuk kepada i'rab dari syarat dan jawabnya. Nah, ini dia terdapat syarat atau ketentuan yang harus dipenuhi, bahkan nanti ada model-modelnya. Sebagaimana kemarin kan kita udah belajar bentuk-bentuk dari syarat dan jawabnya itu ada banyak. Tidak semua syarat itu apa? Mudhari, kemudian jawabnya juga mudhari. Ada yang madi, jawabnya mudhari. Kemudian ada yang sebaliknya. Syaratnya mudhari, jawabnya madi. Bagaimana pengirapan itu semua kita akan lihat di sini nantinya. Ya. Penulis berkata i'rabus syarti wal jawabi. I'rab syarat dan jawabnya. I'rab syarat dan jawabnya. Yang pertama, in kana al-mudhari'u, ya. Jika fi'il mudhari' itu syartan menjadi syarat, au jawaban atau dia menjadi jawab, wajaba jazmuhu, maka wajib dijazm. Karena kita tahu fi'il mudhari' itu kan apa? Mu'rab. Maka yang dijazm adalah lafalnya, bukan mahal. Karena fi'il mudhari' itu mu'rab, maka lafalnya dijazm. Nanti untuk tanda jazmnya menyesuaikan bentuk si fi'il mudhari' tersebut. Nahwu qaulihi ta'ala, contohnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala di sini. Wa in tatawallaw yastabdil qauma. Maka lihat baik-baik. Tentunya di sini kita penuhi dulu uslub syarat. Uslub syarat itu terdiri dari berapa rukun kemarin?
Uslub syarat itu terdiri dari berapa rukun? Tiga. Terdiri dari apa? Tiga tiga rukun. Yang pertama harus ada adat syaratnya. Nah, ini adat syaratnya. Oke, kita pakai warna ungu saja. In, adat syaratnya. Kemudian fiil mudhari yang menjadi syaratnya mana? Tatawallau. Ya, tatawal, tatawallau. Nah, kemudian mana fiil mudhari yang menjadi jawab syaratnya? Yastabdil. Yastabdil. Bagaimana mengi'rab ini semua? Baik mengi'rab in, untuk i'rab ini nanti akan ada sendiri kolomnya habis ini. Mengi'rab perangkat syarat. Jadi kan syarat perangkat syarat itu ada yang huruf, ada yang isim. Begitu ya. Nah, kita akan fokus nanti ke pengirapan tatawallau menjadi syarat dan yastabdil menjadi jawab. Baik, kita baca tatawallau, silakan dibaca i'rabnya. Ya, izin Pak Ustadz. Bismillah. Tatawallau fi'lun mudhari'un. Fi'lun mudhari'un Fi'lun mudhari'un. Fi'lul fi'lus syarti. Muja majmu majzum majzumun bi'in wa alamatu jazmihi hasbun nun li'annahu minal af'alil khamsah wa wawul jama'ah dhamirun muttasilun mabniun ala sukuni fi mahalli raf'in fa'ilun yastabdil fi'lun mudhari'un jawabus jawabu. jawabus syarti majzumun bi'in wa alamatu jazmihi sukun wa fa'ilu dhamirun mustatirun jawazan takdirihi huwa Takdiruhu. takdiruhu huwa. Ya. Tatawallau di sini adalah fi'lun mudhari'un. Dia fi'il mudhari. Dan jangan lupa kita bawa lagi ungkapan fi'il syarat karena dia menjadi fi'il syarat. Dia fi'il syarat. Kemudian dia majzum. Bijazm artinya. Bi'in dengan in. Wa alamatu jazmihi. Dan tanda jazmnya adalah hadfun nuni. Kenapa tanda jazmnya penghilangan nun? Kenapa? Li'annahu minal af'ali al-khamsati. Karena dia termasuk fi'il-fi'il yang lima. Karena fi'il-fi'il yang lima itu ketika jazm tandanya nun. Penanda rofaknya dia itu dihilangin. Karena nun itu sebagai apa? Penanda rofa. Kalau dia jazm nggak butuh penanda rofa. Penanda rofaknya dihilangin. Wawul jamaah nih. Huruf waw yang ada di akhir. Itu adalah domirun mutasilun namanya. Domir yang bersambung. Mutasil artinya yang bersambung. Tentu dia mabni. Domir itu mabni. Udah lewat pembahasan mabni. Mabninya di atas apa ini? Mabninya di atas sukun. Nah, kalau yang mabni itu i'rabnya secara mahal nanti. Maka di sini kita katakan fi mahalli. Mahalnya apa? Waw di situ. Mahalnya rofa. Kenapa? Karena dia menempati posisi Fa'ilun fa'il. fa'ilun Yastabdil dia fi'lun mudhari sebagai jawab syarat. Sama, jazm juga dia. Jazm dengan apa? In. Sebab in di sini kan alamatu menjazmkan dua fi'il. Gitu. alamatu jazmi sukun Betul sekali. Wa alamatu jazmihi dan tanda jazmnya sukun. adalah sukun Ya. Wal fa'ilu domirun mustatir jawazan taqdiruhu huwa. jawazan Nah, takdiruhu. fa'ilnya adalah domir yang tersembunyi. Domir yang tersembunyi secara boleh takdirnya adalah huwa. Sekarang kita masuk ke ketentuan yang kedua. Kalau tadi itu kan yang menjadi syarat dan jawabnya adalah fi'il mudhari. Sekarang wa in kanal madi syartan. Wa in kanat mardi syar Ya, au kalau apa jawab ini? Kalau jawaban fi'il madi, kanu fi mahali jazmi. oke, kalau fi'il madi ini dia menjadi syarat Hmm. atau jawab. Oke, berarti di sini yang menjadi syarat dan jawabnya adalah fi'il madi. Maka nanti i'rabnya dengan mahal. Fi I'rabnya mahal apa? Pada mahalnya aja. Karena yang namanya fi'il madi kan mabni.
Nggak bisa lafalnya jazm, nggak bisa. Rofa'nya Oh, nggak bisa, iya. apalagi nasab. Gitu. Hmm, Baik, kita lihat. Oh, nahwu qauli ta'ala. Nah, ini ada ini dulu catatan nomor dua. Ai ayukan kan al-fi'lul madi wahdahu fi mahali jazmin. Oke. Jadi nanti yang di i'rab pada mahal jazmnya itu adalah fi'il madinya aja. Jadi tidak kita katakan kalimatnya walaisa jumlah, bukan jumlahnya gitu. Oh, saya belum membaca ini nih yang satunya kemarin. idan. Kemarin saya belum baca ini. Kita baca dulu sebentar ya. Baik. Pembahasan apa namanya digandengkannya jawab syarat dengan fa robit. Baik. Ada Qad yuktaronu. Kita baca dulu sebentar. Qad kod yuktaronu. Oke. jawab jawab Terkadang jawabu jadi naibul fa'ila yuktaron. jawab Terkadang jawab syarat itu digandeng, yuktaron digandeng dengan iza, tapi iza yang bermakna fujaiyah. Fujaiyah ini artinya tiba-tiba. Fujairah Nah, di mana iza fujaiyah ini tanubu tanubu anil fa'i. batunu anil fa'i fi Iya, firrobeti. fi rabati. Iya, firrobeti. Nah, karena dia menggantikan fa robit, ya, fa robit dalam menghubungkan syarat dengan jawab. Tapi di sini bisyartin dengan syarat tentunya, syarat di sini dengan ketentuan maksudnya ya, bukan syarat yang kita maksudkan dalam bahasan. Dengan ketentuan ayakunal jawabu, nah, jawabnya itu harus apa? Jumlah ismiyah dan penjazmnya itu in. Maka idza fujaiyah di sini baru dia bisa menggantikan fa robit. Kalau kemarin kan kita baca kapan jawab syarat itu digandengkan dengan fa robit di antaranya kalau jawab syaratnya itu adalah jumlah jumlah ismiyah ya gitu. Itu yang pertama. Maka dihafal tuh jawab syarat atau jumlah yang menjadi jawab syarat dia digandengkan dengan fa'robit. Yang pertama, kalau dia jumlah ismiyah, kemudian tolabiyah, kemudian jamid, fi'il jamid, kemudian fi'il yang diawali oleh ma, atau fi'il yang diawali oleh qad, berarti fi'il madi, kemudian fi'il mudhari yang diawali oleh lan, kemudian ketika diawali oleh tanfis, baik sin maupun saufa. Nah, tapi terkadang ketika jawab syarat di situ adalah jumlah ismiyah, namun dan penjazmnya dengan in, terkadang fa'robitnya diganti dengan apa? Dengan idza karena idza fujaiyah yang menggantikan fa'robit. Di sini contoh nahu qauli ta'ala wa in tusibahum. Nah, ini kan penjazmnya in. Penjazmnya apa? In. Kita lihat mana jawab syaratnya. Mana kalimat yang menjadi jawab syaratnya? Qaddamat. Enggak dong. Kan ada lafal iza di sini. Ya, Idza iya. hum Betul. yaknatun. Gitu. Tusibahum, tusibahum di situ sebagai apa? Sebagai syaratnya. Mana jawab syaratnya? Jawab syaratnya berupa jumlah, yakni hum yaknatun. Nah, kan sebetulnya kan eh, dengan fa kan, fahum yaknatun gitu. Tapi kan terkadang qad yuqtara'nu, apalagi ini Quran, datangnya memang udah demikian. Nah, iza di sini adalah iza fujaiyah yang artinya tiba-tiba. Dari sini kita nanti bisa ya menjadikan ini kaidah. Kapan iza itu dimaknai fujaiyah? Kalau modelan izanya seperti ini. Masuk ke jawab syarat yang berupa jumlah ismiyah, kemudian penjazmnya atau perangkat syaratnya adalah in. Gitu. Hum yaknatun ini jumlah ismiyah, hum jadi mubtada, yaknatunnya adalah khobar berupa jumlah ya, gitu. Berikutnya, qaulihi ta'ala wa illam yu'ta. Nah, ini in. Nah, ini nanti akan dibahas nih.
Ini kan ada dua penjazm nih. Ada dua penjazm. In sama lam. Ada dua penjazm in sama lam. Kemudian yuk tau ini adalah fiil mudhari yang majzum. Kira-kira siapa yang menjazmkannya? In atau lam? Kita akan bahas nanti ini. Oke. Nah, mana yang menjadi jawabnya? Kalau yang menjadi syaratnya kan adalah yuk tau, apa yuk tau, gitu. Yang menjadi jawabnya adalah idahum yas Yes. yasfatun. Maka idza di sini artinya tiba-tiba. Sama seperti idza yang ada di dalam ayat wa intusibahum sayyi'ah bima qaddamat aydihim idahum yaqnatun. Lihat di surah Ar-Rum ayat 36 maupun contoh berikutnya di surah At-Taubah ayat 58. Sambil lihat terjemahnya. Baik, kita sudah baca ini. Kita lanjut lagi terkait pengi'raban syarat dan jawabnya. Ketentuan yang ketiga tadi, kalau syaratnya fi'il madi dan jawabnya pun juga fi'il madi. Maka nanti pengiropannya pada mahal fi mahali jazmin, pada posisi jazm tentunya. Namun yang berposisi jazm itu bukanlah jumlah, melainkan fi'ilnya, sebagaimana catatan yang ada di bawah. Gitu ya. Nah, baik. Lihat di sini in ahsantum li anfusikum. Ini di surah Al-Isra ayat 7. Ahsantum terletak setelah in. Kita udah bahas ya, bahwasanya in itu, dan ini juga termasuk variasi atau apa namanya, bentuk dari syarat bersama jawab ya. Tidak mesti mudhari, tidak apa? Tidak mesti, tidak mesti mudhari. Nah, nah, dia bisa masuk juga ini amil jazm, walaupun tidak semua amil jazm bisa masuk ke fi'il madi. Nah, umumnya adalah in begitu. Ahsantum bagaimana mengirobnya? Lihat di sini. Ahsantum fi'lun madin. Nah, kan dia fi'il madi nih, ahsantum. Ya, kalau kita pingin kita irob dulu aja tuh. Ahsantum ya fi'lun madin mabniun ya kan ala sukun litisolihi bita'il fa'il au bidomirun mutaharrikin. Gitu. Kemudian apa? Mabniun ya kan. Nah, atau di sini langsung kita katakan fi'lun madin fi'lun syarti mabniun ala sukun litisalihi bita'il fa'il au bidomirin mutaharrikin fi mahalli jazmin, pada mahal jazm, pada posisi jazm karena dia terletak apa? Setelah perangkat syarat. Kemudian taknya dibaca boleh domirun muttasilun mabniun ya. Do, izin Pak Ustadz. Mabniun ala dhammi, Tahu domirun muttasilun domirnya. mabniun ala dhammi fi mahalli raf'in fa'ilun. Nah ya, taknya itu domir muttasil mabni di atas dhammah kan tu gitu. Tu. Nah, nanti mimnya itu nanti ada nama sendiri. Nah, dia pada mahal rofa kan jadi fa'ilnya si ahsan. Dan mim sukun itu adalah harfun liddalalati ala jam'i dzukur. Dia adalah huruf liddalalah untuk menunjukkan ala jam'i dzukur, untuk atas jamak mudzakkar. La mahalla lahu minal i'rab. Huruf mim sukunnya sendiri itu nggak ada mahalnya. Begitu. Karena yang memiliki mahalnya ya tu itu yang menjadi fa'il. Berarti kan mahalnya rofa. Kemudian ahsantum berikutnya. Kan tadi ada dua ahsantum tuh. Dan keduanya sama-sama fil madi. Yang baru aja kita baca i'rabnya itu ahsantum yang menjadi syarat. Kemudian yang ahsantum di sini menjadi jawabnya. Bagaimana mengirabnya? Ahsantum fi'lun madin jawabus syarti mabniun ala sukuni fi mahalli jazmin. Ini sama seperti tadi ya. At-ta'u dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli raf'in fa'ilun. Al-mimu harfun lidalalati ala jam'i dzukuri la mahalla lahu minal i'rab. Sampai sini kita sudah paham ya insya Allah, karena sudah mendapatkan informasi dan pengetahuan kalau syaratnya mudhari,
kemudian jawabnya juga mudhari, maka dia majzum dari segi lafal. Terkait kaidah pengiropannya sudah tadi kita baca. Nanti tinggal murojaah saja untuk ya menghafal begitu kaidah-kaidahnya atau cara mengirobnya. Nah, kemudian juga ketika syarat dan jawabnya berubah fi'il madhi seperti tadi. Sekarang kita masuk yang ketiga nih. Yang ketiga ini wa in kanal jawabu. Nah, kalau jawabnya itu adalah jumlah yang digandengkan dengan fa. Jumlatan muqtaranatan bil fa'i atau muqtarinatan bil fa'i. Nah, kalimat yang digandengkan dengan apa? Dengan fa. Fa di sini fa apa sih? Fa robit gitu. Atau iza al-fujaiyah yang baru aja kita bahas tadi sedikit ya. Nah, iza fujaiyah kan dia terkadang menggantikan fa robit tentunya kalau jawabnya adalah jumlah ismiyah gitu. Namun kalau untuk fa sendiri jawab syaratnya itu tidak mesti apa? Tidak mesti harus jumlah ismiyah. Terkadang jumlah fi'liyah juga bisa. Terkadang juga ya jumlah fi'liyah namun fi'ilnya jamid. Terkadang juga jumlah fi'liyah namun fi'ilnya itu dinafikan dengan lan. Kemudian juga terkadang jawabnya adalah jumlah fi'liyah yang fi'ilnya itu makrun ya digandengkan biqad dengan qad maupun ya dengan sin dan saufa. Gitu. Bisa dilihat lagi itu halaman 192 sampai 193. Jadi pembahasan ini dikatakan cukup pelik ya. Semalam saya chat di grup itu karena bagi orang-orang yang misalkan ya kemarin gak ikut atau belum mendengarkan rekamannya itu akan susah mengikuti ini nanti. Jadi berkesinambungan. Baik, maka nantinya jumlah tersebut ya, maka nantinya jumlah tersebut kanat kanat di sini maksudnya adalah jumlahnya ya jumlahnya yakni si jawabnya. Nah, pada mahal apa? Pada mahal jazm. Nah, ini baru jumlah yang pada mahal jazm. Sebagai apa? Jawabus syarti. Ini kita berbicara jawab syaratnya ya. I'rab jawab syaratnya kalau dia apa? Kalau dia adalah yang diikat dengan fa robit atau dengan idza fujaiyah. Untuk fiil syaratnya ya bebas, fiil syaratnya bisa mudhari, bisa udah bisa madi begitu. Contoh jawab syarat yang diikat dengan fa robit namun fiilnya itu fiil madi itu kan di surah Ali Imran ayat 31. Bisa teman-teman buka lagi itu halaman 192 paling bawah, posisi sebelah kanan. Nah, kita lihat nih langsung 190 192 nih. Nah, ya. Kul ing kuntum. Nah, kuntum nih apa? Fi'il madi. Kemudian mana jawabnya? Jawabnya adalah kalimat yang diikat dengan fa'robit fattabi'uni. Kenapa wajib ada fa'robit di sini? Karena jumlah fi'liyah gitu. Bagaimana cara ngi'rab ittabi'uni? Ya udah i'rab biasa saja. Namun dia nanti berada pada mahal jazm. Sampai sini bisa difahami? Insyaallah, Mas. Kalau in kuntum, kuntum fi'il madinya saja yang pada mahal jazm, bukan jumlah kuntumnya fi mahali jazmin. Paham sampai sini ya? Kan tadi kita udah tahu i'rab kalau fi'il madi menjadi apa? Fi'il syarat. Ini ketentuan yang kedua atau di model apa namanya? Model i'rab yang kedua. Baik, kita baca langsung. Nah, nahwu qaulihi ta'ala contohnya firman Allah Subhanahu wa taala wa in yamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Nah, ini jumlahnya ada uh, jawab syaratnya adalah jumlah ismiyah gitu. Karena salah satu sebab
jawab syarat tersebut digandeng dengan fa robit kalau dia berupa jumlah ismiyah. Huwa ala kulli syai'in qadir. Baik. Fahuwa ala kulli syai'in qadir ini adalah jumlah ismiyah, jumlatun ismiyatun fi mahalli jazmin jawabu asyarti. Kalau kita mau i'rab lengkapnya ya udah. Huwa domirun munfasilun mabniun alal fathi fi mahalli raf'in fa'ilun ala harfu jarrin kulli majrurun bi ala wa alamatu jarrihi al kasratu zahiratu ala akhirih wa huwa mudhaf syai'in mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi al kasratu zahiratu ala akhirih qadirun khabarun marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammatu zahiratu ala akhirih wal jumlah al ismiyah huwa ala kulli syai'in qadir fi mahalli jazmin jawabus syarti gitu ngirabnya. Contoh lagi, qaulihi ta'ala wa in tusibhum. Nah, ini yang fil madi nih. Wa in tusibhum sayyi'ah bima qaddamat aydihim. Nah, ini jawabnya dengan apa? Dengan idza fujaiyah. Idza hum yaqnatun. Maka hum yaqnatunnya saja. Atau langsung idza hum yaqnatun ya boleh. Itu adalah jumlah ismiyah fi mahalli jazmin jawabus syarti. Untuk pengirapan idza sendiri, idza fujaiyah sendiri kita bisa katakan di sini nih. Nah, ini juga ada perselisihan pendapat terkait idza fujaiyah innaha zarfu zamanin. Nah, ada yang mengatakan idza fujaiyah sesungguhnya dia adalah zarf zaman dan dikatakan pula sesungguhnya dia adalah zarfu makan, keterangan tempat. Dan dikatakan pula sesungguhnya dia harfun lil mufajaah. Nah, ternyata waqtara Ibnu Malik al-qaula bi anna harfun lil mufajaah. Ya udah, berarti kita pilihnya pendapat Ibnu Malik begitu. Boleh, sah-sah saja. Jadi kalau mau ngi'rab ya, dia adalah harfun lil mufajaah mabniun. Nah, idza mabniun ala sukun. Gitu. Kan huruf mabni. Karena dia diakhiri alif, alif kan sukun, ya udah mabni ala sukun. Gitu. Nah, huruf kan pada asalnya memang dia nggak punya ini huruf ya. Nah, nggak punya apa? Nggak punya mahal dari i'rab. Baik. Mana sih sekarang? Nah, sekarang kita masuk i'rab perangkat syarat nih. Bagaimana cara kita mengi'rab perangkat syarat? Karena perangkat syarat itu ada yang huruf, ada yang isim. Kalau huruf selesai perkara, ya. Nah, selesai perkara maksudnya gimana? La mahalalah minal i'rab. Nah, huruf kan. Tapi kalau isim yang isim nih, isim punya mahal nantinya. Nah, nanti mahalnya tergantung dia jadi apa dalam kalimat. Nanti bisa fi mahali nasbin, bisa fi mahali raf'in, si perangkat syarat tersebut yang berupa isim. Baik, i'rabu adawati syarti al-jazimah. Nah, ini i'rab perangkat syarat yang menjazmkan. Karena nanti ada perangkat syarat yang tidak menjazmkan. Seperti kemarin yang udah kita berikan tuh. Di antaranya ada iza, kemudian ada apa lagi? Ada lau, empat totalnya. Baik, ada watu syarti al-jazimah kismani, yaitu hurufun dan asmaun. Dan yang menjadi pembahasan kita saat ini, i'rab perangkat syarat yang menjazmkan adalah pembahasan isim. Karena yang namanya huruf ya mabni la mahalala minal i'rab nih langsung dikasih tahu. Al hurufu in dan izma wa huma harfani mabniyani ala sukun la mahalalaha minal i'rab ya, minal i'rab. Baik. Nah, ini i'rab yang tadi ya jumlah ismiyah tuh. Oh, ini nih i'rab dari iza bisa. Nah, fujaiyatun ya, fujaiyah harfun la mahalalahu minal i'rab. Baik, dan seterusnya nanti teman-teman bisa baca aja. Sekarang kita masuk ke i'rab ya isim syarat. Al asma'u man wa ma wa mahma wa mata wa ayyana wa aina wa haitsuma wa anna wa ayya. Totalnya berapa nih? Totalnya berapa?
adalah Sembilan. Sembilan nggak Ustaz? 9 ya, 9. Karena total perangkat syarat yang menjazm itu ada berapa? 11. Belas. Dua diantaranya huruf, kemudian 9 adalah isim. Di antara mereka ada yang huruf berdasarkan pendapat yang paling kuat maupun kesepakatan para ulama. Baik isim pun juga ada demikian. Nah, wa kulluha, nah, kulluha semuanya nih, semua isim syarat itu dia mabni. Tapi apa? Laha mahallun minal i'rab, dia punya mahal. Punya mahal dari i'rab. Maka ini nanti kita akan tahu mahal-mahalnya di apa saja gitu. Nah, kecuali lafal ai di sini mu'rab ya. Lafal ai di sini apa? Ai di sini mu'rab. Berarti kalau dia mu'rab, ketika kita mengirobnya tidak dengan ungkapan fi mahalli enggak, langsung aja. Kalau rofa ya kita katakan marfu dengan apa? Kalau mansub ya kita katakan mansub bi apa dengan apa? Wa alamatu nasbinya apa? Gitu. Nah, kalau majrur ai di sini kita katakan majrur. Contoh ketika ai terletak setelah huruf jar begitu. Contoh gitu. Ya udah kita irobnya apa? Ya majrur, tanda jarnya kasroh. Gitu ya. Walaisat mabniyatan. Nah, wal asma'u hiya mahalul bahsi. Dan isim-isim syarat inilah yang menjadi fokus pembahasan. Wa tafsilu i'rabiha dan rincian i'rabnya ala nahwi tali. Di atas contoh berikut ini. Oke, nomor satu. Udah siap ya, ini cukup panjang pembahasannya. 3 lembar ke depan. Dan kita tersisa 30 menit lagi. Baik, in dalatil adatu ala zamanin. Jika perangkat syarat berupa isim menunjukkan atas zaman, yakni waktu, au makanin, atau menunjukkan atas tempat, kanat fi mahalli nasbin. Maka dia nanti mahalnya adalah nasab. Sebagai apa? Ala zorfiyati. Sebagai sebagai zorof. Ya, nah, sebagai zorof. Nah, isim-isim syarat saya apa saja yang dia maknanya menunjukkan atas zaman dan makan. Sehingga nantinya kalau kita i'rab dia fi mahali nasbin ala zarfiyah pada mahal nasab sebagai zorof. Nah, kita lihat di sini. Wal adawatul lati tadullu ala zaman. Nah, ini yang zaman dulu nih. Nah, isim-isim syarat yang menunjukkan atas zaman. Ada di antaranya mata, kapanpun. Kemudian apa lagi? Ayyana. Kemudian mudhofah ila zaman tapi syaratnya yang didofahkan kepada zaman. Karena kita sudah belajar ini ya, perangkat-perangkat syarat itu di halaman 189 nanti di murojaah lagi. Kemudian wal adawatul lati tadulu ala makanin dan perangkat atau isim syarat yang menunjukkan atas makna makan tempat. Iya, ya tentunya aina dimanapun, haitsuma, kemudian ada anna, kemudian ada ai. Ai ini kan dia bisa menunjukkan makna apa saja, tergantung nanti dia diidofahkan ke apa. Gitu. Di sini dia bisa bermakna makan kalau dia diidofahkan kepada isim yang bermakna makan juga, isim yang bermakna tempat. Karena lafal ai itu kan jadi mudhof. Nah, mereka ini semua, baik mata, aina, haitsu, anak sampai ai yang apabila dia itu didofahkan kepada isim bermakna zaman atau isim bermakna makan, ya nanti irobnya fi mahalli nasbin ala zorfiyah. Pada mahal nasab sebagai
zorof. Nah, kita langsung lihat contohnya dalam kalimat mata tusafir usafir. Mata tusafir usafir. Nah, ini bagian kita mengirob perangkat syaratnya ya. Mata, irobnya apa? Ismu syartin jazimun. Zorfu zamanin mabniun ala sukuni fi mahali nasbin. Zorof zaman. Bisa difahami sampai sini? Kalau tusafir coba. Nah, ini coba kita irob nih tusafir. Walaupun di sini tidak ada, siapa yang mau mengirob tusafir? Kan udah lewat nih. Mengirob fi'il syarat dan jawab syarat. Tusafir bagaimana irobnya? Fi'lun mudhari'un. Saya coba ya. Begitu. Mudariun eh, syarat apa? Fi'lu syarti. Sarti ya. Iya, fi'lun Sarti mudhari'un. beniun Fi'lu muda syarti. mahali di mahali Jasmine. Kok mahal? Kok fi mahali? Kan dia fi Karena mudhari. di oh iya ya, bukan bukan ini ya. Bukan fi Iya iya madi iya. dia. Betul betul betul. Ini fi'il mudhari ya. Mudhari. Jadi fi'ilun mudhari'un eh Fi'lu fi'il syarti. fi'ilun sarti kemudian Jasmine. Jasmine Hmm? Jasmihi Jasmihi ala sukun. Majezumunnya mana? Ya majuz alamatu jasmuhun Nah, alamatu majezum jasmihi dengan apa ala dia? sukun. Bukan, majezum dengan mata. Itu. Oh, Itu ya. bimata ya, majmun Iya, bimata. nah. Wa alamatu jasmihi sukun. Betul wa alamatu jazmihi apa? As-suku As-sukuni. as-sukunu. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun Mustatirun jawazan wujuban takdiruhu wujuban an anta. anta gitu. Usafir irobnya bagaimana usafir? Fi'lun mudhari'un Fi'lun mudari'un fi'lun jawabin syarti. jawabu Jawabun jawabu syarti jawabu jawabu syarti wa majzumun. majuzumun bimata lagi disebut Betul lagi bimata. bimata lagi karena kan mata Oh, menjazmkan dua fi'il. oh ya bimata kemudian majuzumun wa alamatu Enggak ada jaz lagi majzumun, langsung aja wa alamatu jazmihi. oh wa alamatu jazmihi as-sukunu Betul. Nah, fa'ilnya wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wa alamat wajah wujuban 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 takdiruhu. takdiruhu ana. Betul sekali, seperti itu. Nah, ini model pengiropannya yang tadi barusan kita baca itu. Halaman 194 yang pertama. In kanal mudhari'u syarton au jawaban wajaba jazmuhu. Nah, ini ya. Baik, berikutnya ai. Nah, ayya yaumin tasum asum. Kenapa kita bacanya ayya di sini kita fathah? Jadi apa dia sih? Kan dia mu'rab lafalnya nih. Maka nanti kita i'rabnya tidak fi mahalli, tapi ya begini nih. Ismu syartin jazimun zarfu zamanin mansubun. Gak ada mahal-mahal nasab, gak ada. Langsung aja kita bilang mansubun. Wa alamatun nasbihi al-fathatu az-zahiratu ala akhirih. Wa huwa mudhaf tentunya. Wa yaumin mudhafun ilaih. Kenapa kita katakan zarfu zaman? Karena mudhaf ilaihnya kan yaum, zarf zaman. Berikutnya aina, aina taskun askun. Aina taskun askun. Aina ismu syartin jazimun zarfu makanin mabniun alal fathi fi mahalli nasbin. Karena aina kan mabni. Yang mu'rab hanya lafal ai saja. Nah, untuk ai ini ada catatan nih. Jika ai di sini menunjukkan atas makna zaman atau tempat, maka dia zorof yang dinasab, zorfan mansuban. Jadi nggak boleh dikatakan fi mahalli nasbin. Kenapa? Li'annaha mu'rabatun. Karena dia mu'rab kama sabak sebagaimana yang telah lewat. Nah, berikutnya ai makanin tajlis ajlis. Nah, ini kan dia idofah kepada makan. Berarti kita zorfu makanin bilangnya. Ayya ismu syartin jazimun zorfu makanin mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. Huwa mudhaf wa makan mudhafun ilaih majrur. Nah, sekarang masuk yang kedua nih. Kalau si isim syarat itu adalah perangkat jazm yang menunjukkan atau perangkat syarat yang menunjukkan atas zat. Atas zat. Wa in dallatil adatu
Wa in dallatil adatu ala zatin falaha halatani. Maka si perangkat syarat ini dia punya berapa? Dua keadaan. Nah, wal adawatul lati tadullu ala zatin dan perangkat atau isim-isim syarat yang dia itu maknanya menunjukkan atas zat. Nah, di antaranya ada apa? Ada man, ada ma, ada mahma, ada ai, tapi ai yang diidofahkan kepada zat. Karena kalau ai diidofahkan kepada zaman dan makan, itu nanti fi mahalin nasbin ala zorfiyah sebagai zaraf. Kok fi mahalin nasbin, afwan. Kan ai mu'rab ya. Ai itu apa? Langsung kita katakan mansubun. Zarf zaman Ya, maksud. mansubun. Dia sebagai zorof, zorof. Ya. Kalau dia diidofahkan kepada zaman ataupun makan. Tapi kalau ini nanti ai diidofahkan kepada zat, nanti kita bisa bilangnya bisa apa? Kita akan lihat nanti. Keadaan yang pertama, tu'rabul adatu maf'ulan bihi. Nah, si isim syarat ini dia bisa di'rab sebagai maf'ul bih muqaddaman. Ya, maf'ul bih yang didahulukan. Li fi'li syarti, muqaddaman li fi'li syarti berarti dia adalah maf'ul bih bagi fi'il syaratnya. Didahulukan ya. Kan maf'ul bih harusnya kan setelah fi'ilnya, tapi ini malah sebelum fiilnya. Karena memang bentuknya adalah perangkat syarat. Namanya perangkat syarat, ya dia harus di depan. Ini kapan? Kapan ini dihukumi sebagai maf'ul bih muqaddaman bagi fiil syaratnya? Ingkana fiil syarti. Kalau fiil syaratnya itu adalah fiil muta'adi. Muta'adi itu adalah fiil yang butuh kepada objek. Nah, fiil yang butuh kepada apa? Objek. Atau istilah linguistiknya adalah kata kerja transitif. Jadi kata kerja itu ada dua, kalau dalam linguistik tuh ada transitif sama intransitif. Transitif itu yang butuh pada objek, nah ini mutaadi ya dalam bahasa Arabnya. Kalau intransitif itu adalah kata kerja yang tidak butuh kepada objek, seperti duduk, berdiri, berlari, itu semua adalah kata kerja, tapi nggak butuh objek. Tapi kalau seperti makan, memukul, itu kata kerja, tapi butuh objek. Nah, namun di sini kita kembali ke kajian kita saat ini. Nah, ini kalau fiil syaratnya mutaadi tapi lam ya. Lam apa? Lam yastaufi maf'ulahu. Yang tidak ada apa? Maf'ulnya. Sampai sini ya, paham? Baik. Fiil syarat itu adalah fiil muta'addi butuh kepada objek, tapi nggak ada maf'ul bihnya begitu, nggak ada maf'ulnya setelahnya. Berarti yang menjadi maf'ulnya adalah si isim syarat tersebut menjadi maf'ul bih yang muqaddam. Dan tentunya bisa man, ma, ai. Berarti kalau ai di sini menjadi maf'ul bih muqaddam, kita i'rabnya nanti bagaimana? Maf'ulun bihi muqaddam mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu az-zahiratu ala akhirih. Kalau man, ma, dan mahma nanti fi mahalin nasbin sebagai maf'ul bih yang muqaddam. Nah, contoh di sini lihat. Man tukrim tamlik qalbahu. Masya Allah. Siapa saja yang kau muliakan, maka kamu akan memiliki hatinya. Man di sini kita irob bagaimana? Kita lihat dulu fiil syaratnya apa di sini? Tukrim. Tukrim ini kan fiil mutaadi, butuh kepada objek. Tapi di depannya ada nggak maf'ul bihnya? Nggak ada. Berarti yang menjadi maf'ul bihnya adalah man. Nah, di mana kita katakan dia nanti ismu syartin jazimun mabniun ala sukuni. Dia adalah isim syarat yang menjazm. Mabni tentunya di atas sukun. Fi mahalli nasbin. Maf'ulun bihi muqaddamun sebagai maf'ul bih yang dikedepankan li fi'li syarti bagi fi'il syaratnya yakni tukrim. Tukrim kita i'rabnya bisa dengan apa? Tadi fi'lun mudhari'un fi'lu syarti majzumun biman wa alamatu jazmihi as-sukunu gitu. Wa fa'iluhu dhamirun mustatir wujuban takdiruhu anta dan tamlik pun demikian sama. Berikutnya, ma taqra tastafid minhu. Apapun yang kamu baca, maka kamu akan mengambil manfaat minhu darinya.
Ma di sini kita katakan dia sebagai maf'ul bih muqaddam. Kita lihat takro kan fiil syaratnya. Oh, dia fiil muta'addi nih. Tapi nggak ada objeknya, nggak ada maf'ul bihnya setelahnya nih. Ya berarti ma yang menjadi maf'ul bihnya, yakni maf'ul bih yang dikedepankan muqaddam. Kenapa sih ma di sini dikedepankan dia? Ya karena kan dia adalah perangkat syarat. Perangkat syarat harus di depan. Bagaimana kita mengirob ma di sini? Ya, ma ismu syartin jazimun mabniun ala sukun fi mahallin nasbin maf'ulun bihi muqaddamun li fi'li syarti. Nah, ini terkait tukrim ya. Al fi'lu tukrim dia adalah fi'lun muta'adin. Nah, dia adalah fi'il muta'adi, fi'il yang butuh kepada objek nih, yahtaju ila maf'ulin bihi, yang butuh kepada objek. Wala yujad ba'dahu. Nah, nggak ada kan setelahnya itu maf'ul bihnya untuknya. Lidzalika uriba ismu syar. Nah, oleh sebab itu man eh, man yang terletak setelahnya di i'rab sebagai isim syarat maf'ulan bihi muqaddam li fi'li syart tukrim. Berikutnya lafal ay di sini. Ayya kita bin taqra. Nah, ayya kita bin taqra. Kenapa dia di fathah? Karena jadi maf'ul bih muqaddam. Itu. Ayya kita bin taqra tastafid minhu. Buku apa aja yang kamu baca, maka kamu akan mengambil manfaat darinya. Faidah. Ayya di sini kita i'rab ismu syartin jazimun maf'ulun bihi muqaddamun. Ada kata-kata muqaddamun ya. Mansubun. Nah, mansub kita pakai istilah mansub karena dia mu'rab, tidak fi mahalli enggak. Bukan fi mahalli nasbin, bukan. Li fi'li syarti wa huwa mudhafun wa kitabin mudhafun ilaih. Qaulihi ta'ala man yahdillahu fahuwal muhtadi. Gitu. Man, i'rabnya gimana nih? Ismu syartin jazimun ala sukuni fi mahalli nasbin maf'ulun bihi muqaddamun li fi'li syarti. Yahdi, coba ada yang bisa irob nggak Yahdi? Fi'lun mudhari'un. Majzumun, Ustaz. Silakan, ada yang bisa irob? Yahdi. Fi'lun eh, fi'lun mudari'un majzumun bima. Jangan lupa nih, fi'lun mudhari'un fi'lu syarti. Oh, Gitu. fi'lun syarti. Baru majazumun biman. Majzumun biman. Wa alamatu jazmihi. Ini hilang huruf ilat, Ustaz. Iya, apa? Gimana ungkapannya? Hadzafu harfin illa. Ilatin. Gitu ya. Nah, di sini failnya nggak mustatir karena yang menjadi failnya adalah lafal Allah. Allah. Nah, ini ismul jalalah fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammatu zahiratu ala akhirih. Ya. Al-fa'u fa'ur rabit. Ya. Mabniun alal fath. Nah, huwal muhtadi. Huwa dhamirun munfasilun mabniun alal fathi fi mahalli rafin fa'ilun al-muhtadi. Khabaruhu marfu'un wa alamatu rafihi. Ad-dhammatu al-muqaddaratu 'alal akhirih. Mana'a min zuhuriha ats-thiqalu. Wal jumlah fahuwal muhtadi. Masih ingat? Fi mahalli jaz fi Jazmin. mahalli jazmin. Jazmin. Jawabu syartin. Jawabus syartin atau jawabus syarti. Paham ya? Jadi makin panjang nanti pengiropannya. Sedetail itu bahasa Arab ya untuk memaknai lafal-lafal di dalam Al-Qur'an.
karena berbanding lurus nanti dengan hasil pemaknaannya. Kalau nggak tahu i'rab, nggak tahu kedudukan kata, kemudian berkata tentang Al-Quran, nah itu bahaya sekali. Man ismu syartin jazimun mabniun ala sukuni fi mahallin nasbin maf'ulun bihi muqaddamun li fi'il syarti. Wa qaulihi ta'ala, contoh lagi, wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah. Nah, ma di sini ismu syartin jazimun mabniun ala sukun fi mahallin nasbin maf'ulun bihi muqaddamun li fi'il syarti. Taf'alu kan adalah fi'il mudhari atau fi'il muta'addi lah gitu. Namun lam yujad maf'ulnya ba'dahu. Nggak ada nih maf'ulnya setelahnya. Gitu. Maka malah yang menjadi apa? Maf'ul bihnya. Namun dengan syarat ada lafal muqaddam didahulukan. Karena dia adalah isim syarat. Gitu. Qaulihi ta'ala ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Ayyan di situ adalah ismu syartin jazimun maf'ulun bihi muqaddamun mansubun tentunya. Ma-nya di sini zaidah. La mahalla laha minal i'rab. Gitu. Nah, nanti kalau ditanya mana mudhaf ilaihnya, mudhaf ilaihnya dihilangkan. Ini juga sudah kita bahas pembahasan ini. Pas banget di pertemuan kemarin. Hmm. Ya, bagian akhir. Es, salah ya. Nah, bagian akhir halaman 190. Udah kita bahas tuh. Disimak kembali materi kemarin. Baik. Keadaan yang kedua, tu'rabul adatu mubtada. Nah, isim syarat itu bisa diirob sebagai mubtada. Berarti kalau mabni nanti fi mahalli rafin mubtada. Kalau ay itu kita bacanya ayu marfuun ya kan wa alamatur rafihi ad-dhammah zahirah. Baik. Ini kapan ini? Ingka fi'lu syarti laziman. Kalau fi'il syaratnya itu adalah fi'il lazim. Ya, kebalikan dari yang sebelumnya. Fi'il lazim ini adalah kata kerja apa? Transitif atau intransitif tadi? In, In, intransitif. intransitif ya, kata kerja yang nggak butuh objek seperti lari, duduk, berdiri, begitu. Atau bisa juga isim syarat terhukumi dia sebagai mubtada kalau kalau fiil syaratnya itu adalah fiil mutaadi juga, tapi apa? Qad istaufa maf'ulahu wa naqis au naqisan. Nah ya, fiil mutaadi yang udah ada maf'ulnya di depannya. Paham ya? Kalau sudah ada maf'ulnya di depannya, di depan fi'il muta'addi tersebut, maka isim syarat tidak jadi maf'ulnya. Terus jadi apa dong? Jadi mubtada. Kemudian tentunya juga si isim syarat bisa lagi menjadi mubtada kalau fi'il syaratnya adalah fi'il nakis. Ya, fi'il nakis. Fi'il nakis kan diantaranya adalah kana. Kana dan saudarinya. Kita langsung masuk ke contoh. Silakan dibaca. Silakan, siapa yang mau baca? Mana Ustaz? Nah, silakan. Man yazhab azhab ma'ahu. Man ismu ismu syartin jazimun mabniun ala sukuni fi mahalli raf'in mubtada'un wa jumlatu syarti yazhab fi mahalli raf'in khobarun. Gitu ya. Nah, kalau seperti ini, nanti, kalau seperti ini, kita i'rab yazhabnya memang dia majzum. Ini kita i'rab yazhab dulu nih. Yazhab fiilnya dulu yang kita i'rab. Nah, ya. Belum kita satukan dengan fa'ilnya sehingga menjadi jumlah. Jadi nanti jangan sampai berpikir, loh ini ada mahalnya Pak Ustaz. Kok tadi nggak ada fiilnya aja. Jadi gini i'rabnya ya. Oke, kita kesampingkan dulu irobman. Yadhab di sini dia tetap majzum biman dengan man. Wa alamatu jazmi asukunu. Kita irob jazmnya dengan apa? Ya, kita irob jazm lafalnya nih. Lafalnya kita irob jazm. Namun kan yadhab ini kalimat jumlah karena ada fa'il di dalamnya. Fa'ilnya adalah domir mustatir jawazan takdiru huwa. Loh kok huwa kan jadi huwa yang kembali kepada man. Huwa kembali kepada man. Man kan adalah isi makrifat yang terletak di awal kali.
kalimat. Apalagi yadhab adalah fiil lazim gitu, yang nggak butuh kepada objek. Jadi yadhab di sini adalah jumlah, dia adalah jumlah. Nah, kita katakan jumlah syarat begitu karena terletak setelah isim syarat. Namun isim syaratnya berkedudukan sebagai mubtada, maka jumlah syaratnya nanti dia berkedudukan sebagai khobar dari isim syaratnya. Maka kita katakan fi mahalli raf'in khobarun. Sampai sini bisa difahami? Nah, baru untuk adhab, i'rabnya seperti tadi. Adhab fi'lun mudhari'un jawabus syarti majzumun biman wa alamatu jazmi asukunu wa fa'iluhu domir mustatir wujuban takdiruhu ana. Selesai. Ma'ahu mudhaf mudhaf ilaih. Karena ma'a ini zorof. Zorof makan ma'a itu. Ilahuna hal fahim tuh? Ustadz, izin tanya Ustadz. Iya. Jadi yazhab ini punya dua i'rab itu artinya ya Ustadz ya. Kata yazhab itu sendiri Yadhab di sini kita maknai dia sebagai fi'il atau sebagai kalimat. Kalau oh kita gitu. maknai dia sebagai fi'il, dia maka i'rabnya jazm. Nah, jazm pada lafalnya. Karena kan dia mu'rab. Kan dia fi'il tuh. Kita maknai dia sebagai fi'il, dia mu'rab. Gitu tentunya. Maka jazmnya dari segi lafal. Yadhab. Tandanya sukun tuh. Apa yang menyebabkan dia jazm? Karena dia fi'il syarat untuk man. Namun Kemudian kita sebagai maknai dia sebagai jumlah. jumlah kalimat karena di dalamnya ada fa'il. Fa'il yang kembali kepada man. Kenapa di dalamnya ada fa'il? Karena dia menjadi khobar untuk man. Kan khobar itu, nah ini walaupun nanti ada pembahasannya ya. Nah, khobar itu ada khobar mufrad, ada khobar ghairu mufrad. Khobar mufrad itu ya isim. Kalau khobar ghairu mufrad diantaranya adalah jumlah. Jumlah itu jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Jadi jumlah ismiyah itu bisa menjadi khobar maupun jumlah fi'liyah juga bisa menjadi khobar. Di sini yadhab adalah jumlah fi'liyah menjadi khobar untuk man. Sampai sini bisa difahami? Nah Ustadz. Nah, berarti nanti kalimat yadhab jangan sampai dikatakan fi mahali jasmin. Enggak, salah. Ya, salah itu. Tapi kita katakan fi mahali ain sebagai apa? Khobarnya man. Karena man kan di sini dihukumi sebagai mubtada. Kenapa man dihukumi sebagai mubtada? Karena fiil syaratnya yadhab. Yadhab kan fiil lazim. Ketentuan tadi kan kita sudah baca tuh. Nah, perangkat syarat yang dia itu isim dihukumi sebagai mubtada kalau fiil syaratnya lazim salah satunya. Atau kalau fiil syaratnya muta'adi yang sudah ada maf'ulnya. Atau fiil syaratnya adalah nakis. Contohnya seperti kana dan saudarinya. Contoh yang kedua, ayu. Nah, ya. Ayu rajulin yadhhab adhhab ma'ah. Nah, ini gimana ngirob ayu? Coba. Coba dirob ayu. Kedudukannya aja dulu sebutin apa kedudukan ayu di sini. Mubtada'un Ustadz. Kita sebutnya ismu syartin dulu lah. Ismu syartin mubtadaun gitu. Nggak ada pakai istilah mabni-mabni, nggak ada. Langsung aja mubtada. Nah ya, ismu syartin kan dia di sini menjadi isim syarat kan. Tapi dia juga sekaligus mubtada kedudukannya. Isim syarat sebagai fungsinya tuh. Nah kedudukannya mubtada juga. Nah, ismu syartin mubtadaun marfuun wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu zahiratu ala akhirih wa huwa mudhaf dan dia mudhaf. Rajulin mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi al-kasrah. Yadhhab fi'lun mudhari'un fi'lu syarti majzumun wa alamatu jazmihi as-sukunu. Itu ya. Wa jumlah fi'liyatu yadhhab. Nah, fi mahali raf ain khobarnya ayu. Paham ya?
Ma taqra'hu tastafid minhu. Nah, ini ma taqra'hu. Ketika fiil syaratnya adalah fiil muta'addi tapi sudah ada maf'ul bihnya. Mana maf'ul bihnya? Domir? Domir Hu. hu. Domir hu. Gitu. Soalnya kalau nggak ada maf'ul bihnya nanti si ma ini ya dia jadi maf'ul bih muqaddam ya, tapi enggak begitu karena sudah ada maf'ul bihnya setelah si fiil muta'addi taqra. Jadi ma-nya di sini kita i'rabnya apa? Ismu syartin mabniun ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. Gitu ya. Ayo kita bin taqra. Nah, ini pun juga sama mubtada. Gitu. Nanti khobarnya mana? Khobarnya Ayu mana khobarnya Ayu? Ya taqra'u. Begitu ya. Nah, jumlah. Berikutnya, man kana mu'minan. Nih, ini fil nakis nih. Kana apa? Fil nakis. Man kana mu'minan. Mannya apa? Mub, Mubtada. mubtada. Loh, Mubtada. apa nggak bisa kita irob sebagai isimnya si kana? Enggak dong, karena dia kan terletak di awal kalimat. Jadi mubtada lah, gitu. Terus isim kananya mana? Tiba-tiba langsung mukminan saja. Jadi setiap isim nasab yang terletak setelah kana itu udah pasti jadi khobarnya. Kan isimnya kana rofa. Mana isimnya kana? Ada yang bisa jawab nggak? Domir. Mustatir. Betul, domir mustatir. Jawazan takdirnya apa? Huwa Hmm. yang. Yang mana huwa? Huwa. Huwa yang kembali kemana? Teman. Keman, betul sekali ya. Karena mukminan ini jumlah dia, jumlah fi'liyah. Jadi apa? Jadi khobarnya man. Dakhalal jannata, ini jawab syaratnya. Jawab syaratnya pakai fi'il madi nih. Gitu. Bisa ya? Bisa. Nah, ini ntar teman-teman bisa lihat lagi itu pembahasan suarus syarti ma'al jawab, bentuk-bentuk syarat bersama jawabnya halaman 109 90 191 gitu ya. Nah, di poin yang keberapa tuh? Nah, ya. Baik, berikutnya. Wa qawlihi ta'ala may ya'mal su'an yujza bih. Man kita i'rabnya bagaimana? Ini ismu syartin jazimun mabniun ala sukun fi mahalli rafin mubtadaun. Wa khabaruhu jumlah syarat. Jumlah syaratnya kan adalah ya'mal. Ya'mal su'a nih. Nah, wa qawlihi ta'ala man kana yuridu harthal akhirah nazid lahu. Nazid. Nah, nazid di sini jazm karena dia menjadi jawab syarat. Mana fi'il syaratnya? Kana. Di sini fi'il syaratnya madi, jawab syaratnya mudhari. Bisa. Nah, untuk jumlah dari fi'il syarat, namanya karena yuridu hartsal akhirah itu menjadi khobarnya man. Nah, ini Masya Allah nih. Khobarnya kana mana? Khobarnya kana mana? Kan isim kananya huwa kembali ke man. Mana khobar kananya? Apakah Jumlah. harsa? Karena dia di fathah? Ayo. Jumlah. Tidak. Bukan. Khobar kananya mana? Jumlah Yuridu. Tetap fi'il. mustatir. Yuridu khobar kananya nih. Jumlah yuridu ini jumlah nih Masya Allah. Gitu. Ya. Yuridu ini fi'il mudhari marfu wa alamatur rafiyah dhamma zahirah. Fa'ilah dhamir mustatir jawazan takdiru huwa yang kembali kemana? Huwa yang kembali kepada isimnya kana. Gitu. Nah, harsa di sini maf'ul bihnya yuridu.
Baik. Jadi karena yuridu harsa dia menjadi satu jumlah utuh. Fi mahali raf'in khobarnya si man. Man sendiri kita i'rab adalah ismu syartin jazimun mabniun ala sukuni fi mahali raf'in mubtada'un wa khobaruhu jumlatus syarti. Baik. Tanbihat, catatan-catatan di sini. Ini kita masih panjang ya, masih ada 2 halaman. Nah, catatan ini yang cukup panjang. Gimana, mau diteruskan? Atau cukup dulu? Cukup Tergantung Ustaz. Pak Ustadz. Jadi 1 jam lebih nanti kita. Oke, kita teruskan saja. Tanbihat. Yang pertama, ada watu syarti al-jazimah. Perangkat syarat yang menjazmkan. Itu dia apa? Ini terkait pemaknaannya. Tukhallisu zaman syarti. Oke. Perangkat syarat yang menjazmkan itu dia memurnikan zaman syarti. Waktu syarat, waktu dari fiil syarat tersebut, wal jawab dan juga jawab dari fiil syarat tersebut lil mustakbal maknanya untuk yang akan datang. Mahma kanat apapun sigatu fi'li syarti au jawabihi. Apapun bentuk fiil syaratnya dan atau bentuk jawab syaratnya. Nah, ketika fiil syaratnya itu menggunakan fiil madi, maka itu maknanya nanti tetap mustakbal. Sampai sini bisa difahami? Karena kan dia mempersyaratkan. Kalau sedang mempersyaratkan, apakah sudah terjadi si fiil syaratnya? Belum. Gitu. Contoh di sini. Atau ada catatan yang pertama. Ini kita suruh merujuk nahul wafi. Ini tebal ya nahul wafi ini. Nah, salah satu kutipan yang mungkin pernah saya membalas salah satu pertanyaan peserta di grup. Nah, itu juga referensi dari nahul wafi. Contoh di sini in taqra tastafid. Taqra. Taqra ini kan maknanya membaca, kamu membaca. Berarti apa? Al-qiraah wal istifadah tastafidnya kan jadi jawab syarat. Nah, qiraah sama istifadah membaca kemudian juga mengambil faedah itu nantinya fil mustaqbal maknanya yang akan datang karena kan baru mempersyaratkan di sini. Dan kita memberitahukan hasil kalau melakukan syarat tersebut. Nah, hasil kamu bisa mengambil manfaat tentunya kalau sudah membaca. Tapi apakah dia sudah membaca? Ini kan karena bentuknya mudhari'. Nah, kita masuk yang madi. In ja'a Zaidun akramtuhu. Baik, ini madi nih. Bisa. Ja'anya adalah fi'il syarat, fi'il madi. Apakah sudah terjadi? Belum. Meskipun dia fi'il madi, makna asalnya adalah yang sudah terjadi, tapi kan dia menjadi fi'il syarat. Jadi si ini memurnikan pemaknaan ja'a fil mustaqbal maknanya. Jadi maji'u Zaidin datangnya Zaid wa ikramuhu dan pemuliaan terhadapnya atau pemuliaan kepadanya fil mustaqbal itu terjadinya dia akan datang. Kemudian juga man yajtahid fahuwa najihun. Nah, ini jawab syaratnya berupa jumlah ismiyah maka wajib digandeng dengan fa'robit. Nah, ya. Nah, al-ijtihad yang diambil dari yajtahid, kemudian najah dari najih gitu. Ini terjadinya apa? Fil mustaqbal. Catatan yang kedua sekarang. Catatan yang kedua, in subikot lam, kalau lam ini didahului dengan perangkat syarat yang menjazmkan. Baik itu in sama man. Fa aisarul aqwal, pendapat yang paling mudah, maka pendapat yang paling mudah anna ada tasyarti bahwasanya perangkat syarat hiyallati jazamat yang dia itu menjazmkan al-mudhari'a yang menjazmkan mudhari. Nah, wa taqtasiru lam ya nah maka afwan bahwasanya yang menjazmkan fi'il mudhari itu adalah dia siapa? In atau man.
In atau man, bukan lam. Kayak gitu. Kalau lam didahului in, berarti lam terletak setelah apa? In dan man. Maka kita tahu in sama lam atau man sama lam itu kan sama-sama perangkat jazm, masuk ke fiil mudhari atau masuk ke fiil atau masuk ke fiil mudhari. Maka siapa yang menjazmkan? Contoh seperti ini, in sama lam. Apakah yang paling dekat? Tidak. Tetapi adalah in. In yang menjazmkan. Lah terus lamnya ngapain di situ? Nah, di sini. Lam ala nafi ma'nahu faqat. Lam itu hanya sebatas taktasir, ya hanya sebatas untuk apa? Menafikan maknanya saja. Wa illam taf'alu fama ballaghta risalatahu. Nah, di sini dia ada in berarti mempersyaratkan si taf'al. Maka jazmlah dia dengan in. Kemudian lam apakah menjazmkan taf'al? Tidak. Tapi dia hanya menafikan makna taf'al saja. Kalau kayak gini berarti ngirabnya gimana dong? Taf'al, fi'lun, mudhari'un, fi'lu syarti, majzumun bi in, bukan bilam. Gitu. Lam ini kita bisa katakan ketika sedang mengirab linafi maknahu, untuk menafikan maknanya. Biar dia dapat dapat ini juga lah peran dalam i'rab. Wa qaulihi ta'ala wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Nah, selesai catatan yang kedua. Catatan yang ketiga. Ada waktu syarti al-jazimah la tadkhulu alal asma. Ini dicatat tentunya teman-teman. Bahwasanya perangkat syarat itu dia tidaklah masuk kepada isim. Lah terus bagaimana? Kayak di ayat Al-Qur'an di juz 30. Idzas samaa'um syaqqat. Ada idza kan perangkat apa? Perangkat syarat ya. Nah, perangkat syarat walaupun dia tidak menjazam, tetap dia sebetulnya nggak masuk pada isim gitu. Ya, apalagi yang apa namanya? Apalagi yang menjazm masuk ke isim nggak bisa. Sekalipun ada nanti ada fiil sebetulnya di sana yang ditakdirkan menghilang atau dihapus. Nah, faida waqa'a ba'daha ismun, maka apabila terletak setelahnya isim, terletak setelah isim syarat ya isim, wajaba takdiru fi'lin munasibin. Nah, wajib mentakdirkan fiil yang sesuai. Di mana yafsilu bainahuma, nah yang memisahkan antara dia tuh. Antara apa? Antara perangkat syarat dengan isim. Jadi dipisahkan dengan fiil. Bihaitsu takunul adatu dakhilatan. Nah, tentunya perangkat itu dia hanya bisa masuk alal fi'lil muqaddar. Jadi dia masuknya kepada apa? Nah, kepada fiil yang ditakdirkan. La alal ismi zahir. Bukan kepada isim zahir tersebut. Nah, al-maqsudu bihadza tanbih in sama idza saja. Karena biasanya in ini masuk ke isim, idza juga masuk ke isim. Namun bukan berarti in sama idza yang masuk ke isim. Dia sebetulnya masuk ke fiil tapi fiil yang dihapus gitu. Atau nantinya kita takdirkan adanya fiil setelah mereka berdua. In yang menjazmkan, kalau idza tidak menjazmkan. In itu dikatakan apa? Jazimah tuh. In jazimah. In itu menjazmkan, wa idza ghairu jazimatin. Iza tidak menjazmkan. Wa wada'tuha ma'ain, dan aku letakkan dia bersama in, maksudnya aku letakkan iza dengan in listirakihima, karena mereka berdua berserikat fi hadzal hukmi, dalam hukum ini, yaitu sama-sama mempersyaratkan, sama-sama apa? Gitu. Sama-sama perangkat syarat. Contoh in yang masuk ke isim dan kita takdirkan adanya fiil nanti setelah in. Wa in ahadum minal musyrikina istajaraka fa'ajirhu di surah At-Taubah ayat 6. Nah, ini kan sama ahadun tuh. In ahadun. Ahadun isim ya, tuh tanwin. Nah, ini bukan berarti in masuk ke isim, dia masuk ke fiil sebetulnya. Kita irab dulu in.
In harfu syartin jazimun mabniun ala sukun. Kemudian ahadun fa'ilun li fi'li syarti. Dia fa'il untuk fi'il syarat al-mahzuf yang dihapus. Ini tentunya fi'il yang kita takdirkan nanti. Ada apa? Ada setelah in, tentu letaknya juga sebelum ahadun. Alladzi yufassiruhu, yang mana yang mentafsirkan fi'il tersebut adalah apa? Al-fi'lul madhkur, fi'il yang disebutkan setelahnya. Mana ada fi'il nggak yang disebutkan setelahnya? Istajaroka. Jadi ini yang kita jadikan ya penafsir dari takdiran fi'il setelah in untuk memisahkan in dengan isim ahadun. Jadi takdirnya adalah apa? In istajaroka ahadun minal musyrikina. Ini pembahasan detailnya ada di kitab Nahwu Mutammimah. Insya Allah kita akan masuk ke kitab tersebut. Baik. Nah, takdirnya nih, wa in istajaroka ahadun minal musyrikin istajaroka. Nah, fa'ajirhu ini kan jadi apa? Jawab syaratnya. Fil amr dia. Karena dia fil amr, maka digandeng dengan fa'robit. Gitu ya. Nah, jumlah istajaroka. Nah, terus istajaroka di sini jadi apa dong? Dia jadi jumlah. Jumlah tafsiriyah namanya. La mahalla laha minal i'rab. Jadi nanti untuk jumlah dia punya i'rab juga, teman-teman. Jumlah itu pun di i'rab. Di i'rab jadi dari segi mahal. Dari segi mahal berarti ada jumlah yang nggak punya mahal, ada jumlah yang punya mahal. Nah, untuk jumlah yang punya mahal itu pembahasan i'rab. Insya Allah kita akan pelajari pelan-pelan itu semua. Baik, berikutnya qala ta'ala wa in imra'atun, ini juga sama. Imra'atun di sini dia fa'il, fa'il bagi fi'il syarat yang dihapus. Takdirnya in khafat. Dari mana khafat didapat? Baca nih ada khafat nih. Tuh, khafat fi'il setelahnya. Jadi jangan sampai dikatakan imra'atun ini adalah mubtada, apalagi dikatakan fi'il untuk khafat yang di sini. Bukan. Khafat ini adalah jumlah tafsiriyah. La mahalalah minal i'rab begitu. Untuk menafsirkan kalimat yang memperantarai in dengan imro'ah. Jadi imro'ah ini adalah fi'il untuk khafat yang terletak setelah in. Kemudian ini imru'un. Nah ini juga sama. Imru'un fa'ilun li fi'li syarti al-mahzuf. Takdirnya adalah apa nih? Nih halaka. Nah, ya wa in halaka imru'un halaka. Qala ta'ala wa in ta'ifatani. Nah ini kan ta'ifatani musanna. Yaitu musanna tapi yang mu'annas. Maka fi'ilnya wajib mufrad tapi dia mu'annas juga harus. Kemudian kan di sini iktatalu. Masa iktatalu kita taruh di sini? Enggak dong. Karena kan ta'ifatani mu'annas. Jadi adalah iktatalats. Tapi di sini bisa difahami wa in iktatalats ta'ifatani. Kita sesuaikan juga dong sama jenis si fa'ilnya. Namun fi'ilnya tetap sama dengan apa? Ya, dengan si penafsirnya. Contoh yang idza sekarang. Qala ta'ala idza sama'un syaqqat. Idza sama'un syaqqat. Idza kita i'rab dia adalah ismu syartin. Nah, di sini idza dianggap sebagai isim. Walaupun idza ini menjadi polemik di kalangan para ulama nahwu apakah huruf atau isim begitu. Nah, dia kita katakan ismu syartin ghairu jazimin. Wa huwa zarfun lil mustaqbal. As-sama'u fa'ilun li fi'li syarti al-mahzuf. Takdirnya adalah insyaqqat. Nah, insyaqqat di sini adalah jumlah tafsiriyah. Syaqqat. Ya. Nah, berikutnya idza sama'un fatarat sama as-sama'u fa'ilun li fi'li syarti al-mahzuf. Takdirnya adalah idza infatarat. Karena infatarat yang ini dia adalah jumlah tafsiriyah untuk menafsirkan apa? Fi'il yang hendak kita takdirkan setelah iza atau sebelum sama. Dan sama, nah menjadi apa? Fa'il untuk fi'il yang dihapus tersebut. Atau fi'il yang kita takdirkan. Waqala ta'ala idza syamsu kuwirat sama asy-syamsu naibu fa'il. Nah, karena kan kuwi si penafsirnya ini bentuknya mabni lil majhul atau majhul begitu. Kuwirat. Gitu. Maka kita katakan naibu fa'il syamsu ini. Bagi fi'il syarat yang dihapus takdirnya adalah idza kuwiratis syamsu. Ya. Yang keempat sekarang. Ini catatan yang keempat terakhir.
Tujadu adawatu syartin ghairu jazimah. Nah, terdapat perangkat syarat yang tidak menjazmkan, di mana tahtaju ila syartin wa jawabin. Perangkat syarat ini meskipun tidak menjazmkan, namun dia tetaplah butuh ila syartin kepada syarat dan jawabnya. Walakinaha la tajzim. Akan tetapi dia tidak menjazmkan, di antaranya ada idza, ada kaif, ada law, ada laula. Ini pun juga sudah kita berikan di pertemuan kemarin. Nah, ini contohnya. Idza tadayantum bidainin, dia tidak menjazmkan, tidak menjazmkan. Jadi jangan sampai dikatakan ini fi mahali jazmi nih tadayantum. Baik. Laula antum, antum pun juga jangan sampai dikatakan apa? Fi mahali jazmin, jangan. Walau syi'na juga sama, ya. Kemudian kaifa tamshi amshi. Kaifa tamshi amshi. Barakallahu fikum. Baik. Terkait nanti mahal tadayantum, ini setiap fiil yang terletak setelah perangkat syarat perangkat syarat yang tidak menjazmkan, berarti itu nanti fiil syaratnya fi mahali apa? Fi mahali apa? Atau bagaimana pengirapannya? Itu nanti insya Allah kita akan bahas. Barakallahu fikum, kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullah khairan ala hudrikum wa barakallahu fi ulumina. Silakan nanti disimak kembali rekamannya pelan-pelan karena cukup panjang ternyata. 1 jam, hampir 1 jam setengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah di Jazakallah. pertemuan berikutnya kita akan masuk ke latihan tatbiqat. Jadi saya sarankan untuk teman-teman ya mendengar kembali rekaman di seminggu yang akan datang. Barakallahu fikum. Baik. Jazakumullah khairan Ustaz.